Oke, welcome back to Tea with Sabrina. Hari ini aku akan ngobrol, diskusi santai bareng tamu yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. Beliau adalah Om Ben. Nanti kita akan bahas lengkapnya bareng Om Ben sesuai dengan topik hari ini terkait dengan Wisdom 2022. Aku pengen tahu sih kira-kira Om Ben sendiri di awal Januari ini kan kecenderungannya IHSG mungkin banyak yang prediksikan adanya January effect dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan selanjutnya nih, ternyata indeks sendiri terjadi volatilitas yang lumayan cukup tinggi gitu di bulan Januari. Nah, kira-kira kita tanya Om Ben sendiri di Januari ini, Om Ben sebenarnya overall nih udah profit atau kira-kira gimana nih? Nanti kita tanya ya. Mungkin aku langsung invite Om Ben untuk join. Kita tunggu kehadirannya Om Ben buat join. Halo, halo kok. Halo, iya, Baik-baik. Gimana kok? Sehat? halo, apa kabar? Sehat ya? Sehat, Oke. sehat, sehat. Kok ini, aduh ini Iya, menarik banget kok. Sesuai dengan topik kita hari ini, Wisdom 2022. Kira-kira kalau dari Koko sendiri nih, sebelum kita bahas yang lebih dalam, kira-kira Koko sendiri kan aku lihat ya, kalau Om Ben ini di IG story-nya tuh sempat disclose gitu, kalau beberapa sahamnya tuh ada yang di cut loss, ada yang sempat mengalami kerugian gitu. Sementara nih Januari ini kan ibaratnya baru awal bulan nih 2022. Sebentar lagi mau Imlek kok di akhir bulan, masih ada 11 bulan ke depan. Nah, kira-kira portfolionya kok Om Ben nih kira-kira gimana nih? iya. Saya kemarin memang ada sebagian yang saya cut ya. Saya memang prinsip saya soalnya seperti ini. Jadi ini prinsip ya, ini prinsip trading saya. Ya, nggak tahu buat teman-teman yang lain cocok atau enggak. Cuman buat saya pribadi, ketika ada saham-saham yang sudah tidak perform ya, atau performnya itu kita menganalisa tapi tidak sesuai dengan analisa saya, seperti itu ya, nggak sesuai dengan analisa dan mengalami pelemahan seperti itu, maka mau nggak mau saya harus mengkat ya, karena untuk membatasi kerugian ya, untuk membatasi kerugian, apalagi ketika saya mulai misalnya untuk scalping ya, scalping seperti itu, dan ternyata ada seller yang besar yang ngeguyur seperti itu nggak sesuai dengan analisa saya, ya saya harus cut seperti itu. Jadi buat saya pribadi, teman-teman di sini kalau memang memang mengerti di portofolionya ini ada yang nggak perform ya, ada saham-saham yang udah nggak perform bahkan mengarah ke downtrend seperti itu ya, sudah patah tren dan lain sebagainya, ya saran saya teman-teman harus mulai apa ya, harus mulai memilih dan mengevaluasi portofolio kalian, mumpung ini masih di Januari ya, kita masih punya 11 bulan lagi, yang kayak seperti Sabrina tadi bilang ya, kita masih punya 11 bulan lagi yang panjang untuk tahun ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mendapatkan kembali cash. Untuk apa? Untuk kita mencari saham-saham yang perform. Jadi jangan sampai kita ketinggalan saham-saham yang perform itu gara-gara kita nyangkut ya, atau gara-gara duit kita udah masuk ke dalam sebuah saham yang sahamnya malah downtrend seperti itu ya. Nah, ini yang penting. Makanya saya kemarin mengkat ya, dan saya buat Instagram live dengan si Alin ya kemarin seperti itu, dan saya menunjukkan bahwa saya pun melakukan cut loss ketika nggak sesuai harapan. Saya melakukan cut loss. Tujuannya apa? Saya mendapatkan kembali cash dan saya bisa putarkan untuk saham-saham yang lebih perform. Seperti itu Menarik sih kalau sekali dari nih kok, saya. karena aku juga lihat kalau Om Ben ini benar-benar kayak, kan mungkin banyak ya di luar sana yang hanya tampilkan portfolionya lagi cuan gitu. Kalau Om Ben tuh kayak ya jujur aja gitu, kalau cut loss ya cut loss gitu kan. Nah itu satu yang menarik sih kalau aku lihat dari Om Ben, benar-benar kayak apa, followernya juga jadi tahu gitu bahwa seorang trader, seorang scalper juga pernah rugi loh. Nggak mungkin gitu ya kok, ya nggak sih, selalu untung terus gitu, pasti ada yang namanya kerugian juga ya kok. Betul, betul sekali. Jadi kita sebagai trader itu nggak mungkin gini. Ada sesuatu hal, ada satu hal yang pasti di market tuh, ada satu hal ya. Yang pasti di market cuma satu menurut saya, kita bisa membatasi kerugian. Itu yang pasti. Itu jelas sekali ya. Dan itu mutlak, itu pasti ya. Tapi selain itu kita nggak bisa kendalikan. Contoh nih, Amar ya, saham Amar kemarin nggak ada yang menyangka tiba-tiba open ARB hari ini, ya kan? Dan tiba-tiba di harga 700
50 ke atas itu ada ganjelan 50.000 lot di setiap ticknya ya, di setiap harga diganjel 50.000 lot ya. Itu nggak ngerti siapa ngeganjel, cuman itu yang terjadi. Nah ini kita nggak bisa kontrol, tapi yang bisa kita kontrol adalah pembatasan dari resiko kita, ya kan. Siapa yang pernah menyangka akan muncul ganjelan segitu gedenya ya. Kemarin Amar itu bid overnya normal-normal aja, ribuan aja, standar. Tiba-tiba ini muncul satu harga tuh 50.000. Nah, di sini pentingnya, ini trader-trader yang disiplin dan yang nggak disiplin akan kelihatan di sini. Yang nggak disiplin mungkin beli di atas, dia melihat, aduh kok ARB ya udah pasrah, siapa tahu besok mantul. Ya, trader yang nggak punya plan, ya, yang hanya trading dengan pengharapan. Ya, siapa tahu mantul, siapa tahu dicabut tuh nanti overnya. Ya, tapi buat saya pribadi ketika saya melihat seperti itu, saya langsung taking profit tadi. Saya langsung taking profit dan kebetulan saya taking profit ketika ada rebound pertama, ya, sempat rebound ke 750, saya langsung buang. Saya lihat ini kok sepertinya berbahaya, saya langsung buang aja, ya udah, saya sudah clear posisi. Nah, besok kalau saya mau entry lagi, ya saya menganalisa ulang. Nah, ini yang perlu dimengerti. Kita nggak bisa kontrol market, ya. Tapi kita bisa mengontrol portofolio kita. Seberapa tingkat resiko kerugian kita yang kita bisa kendalikan. Ini yang penting untuk teman-teman ketahui. Seperti itu. Kalau dari Koko sendiri nih, ketika seorang omben nih, misalnya kebetulan ARB ya untuk Amar gitu. Apakah ada strategi lain? Mungkin justru malah average down, malah enggak ya kok ya? Malah justru profit taking aja kok ya? Karena begini, saya melihat terjadinya anomali dari bid dan overnya tadi. Kenapa tiba-tiba muncul? Saya scroll ke bawah ya. Saya punya fitur yang bisa scroll ke bawah sampai bawah. Ini ganjelan semua. Satu tick 50.000, 50.000 itu jelas sekali bukan retail ya. Bukan retail, itu nggak ngerti siapa. Mungkin underwriternya, mungkin big playernya, atau siapapun juga bisa melakukan itu. Berarti dia punya barang banyak. Artinya dia tidak pingin harganya naik, ya kan? Karena dia cuma ngeganjel. Dan kalau kita buka broker summary-nya, sellernya hari ini adalah MG yang terbesar. MG yang kemarin bikin ARA dan MG yang bikin ARB. Artinya apa? Yang ngeganjel ini nggak ngeguyur sebenarnya, cuman dia pasang palang aja supaya harganya nggak bisa naik. Nah, saya melihat seperti ini kalau saya, karena saya hanya melihat dari bid dan overnya, saya langsung mengambil keputusan, udah saya keluar dulu. Itu aman buat saya, karena begini, saya nggak pernah ngerti apakah besok ARB lagi atau enggak. Itu yang pasti saya nggak pernah ngerti kan. Bisa aja besok ARB kemudian mantul, bisa. Atau bisa aja besok ARB dan kekunci lagi. Ya, karena mungkin retail panic sell. Nah, ini yang kita nggak bisa mengerti. Nah, karena itu mumpung saya bisa keluar, saya keluar duluan. Nah, urusan besok saya mau buyback lagi, nanti saya akan menganalisa lagi. Nah, dan yang perlu diketahui, saya masuk Amar itu di harga 500. Jadi saya tidak melakukan average down. Ya, jadi saya melakukan pembelian itu ketika sebelum rally ya, harganya masih terkonsolidasi di area supportnya, itu saya beli di sana ya, dan saya tungguin karena memang saya swing seperti itu ya. Tapi ternyata saya pinginnya berharapnya sampai ke 1.000, harapannya kan seperti itu. Tapi ternyata market berkehendak lain ya, tiba-tiba muncul offer seperti itu ya, saya simpel, saya keluar dulu aja. Nanti ketika saya mau masuk, saya akan menganalisa ulang. Nah, ini yang buat saya penting banget. Jadi nggak semuanya kita harus average down langsung seperti itu. Kalau ketika kita ragu ya, ini saham ini bener baik atau enggak. Kalau sekalian sampai ragu, ya udah cut dulu aja nggak apa-apa. Itu jauh lebih aman daripada kita trading dalam keraguan. Ya, kita punya barang tapi ragu-ragu ini gimana nih? Saham ini bisa naik nggak ya? Terus akhirnya yang terjadi kita nanya-nanya ke orang, Sabrina gimana dong? Liatin dong view saham ini, liatin view saham ini. Yang terjadi apa? Karena kita ragu. Nah, ketika kita ragu seperti itu, yang muncul bukan analisa, tapi pengharapan. Ya kan, pengharapan. Nanti nanya orang, tujuannya apa? Kita mencari orang yang membenarkan keputusan kita untuk hold. Tuh, misalnya, si Michael nih nge-hold nih. Dia nge-hold, tuh bukan bener kan? Nah, yang terjadi seperti itu. Padahal mungkin Michael meng-hold dengan pertimbangan tertentu. Atau dia pakai porsi-porsi money management yang sudah diatur. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Ya, ini jadi jangan sampai teman-teman ini terjebak dalam yang namanya trading dengan pengharapan yang tadi saya bilang itu. Kalau memang nggak sesuai harapan, ragu, meningkat dulu. Seperti itu sih. Terkait dengan berita hari ini kok nih, minyak goreng turun di harga 14.000 kok. Ngaruh nggak buat saham-saham kripto? Ya, nggak ngerti ya ngaruh apa enggak ya. Karena ya kita ngomong minyak goreng begini susah ya.
Dan saya kembali lagi, saya tidak pernah menganalisa atau trading saham dengan news yang beredar ya, sentimen tiba-tiba oh besok harga minyak dunia naik, harga batu bara naik, atau harga minyak goreng naik, atau oh harga Pepsodent besok naik ya berarti saham Unilever harus naik dong, kan nggak seperti itu gitu loh, nggak seperti itu. Bisa aja itu dijadikan sentimen ya, digoreng untuk menggoreng sebuah saham, itu bisa aja. Tapi kalau kita berpatok kepada beli saham atau jual saham karena news yang beredar, ya kita nanti akan terjebak yang namanya dengan pengharapan tadi, ya kan? Kita berharap harganya naik karena apa? Karena harga komoditasnya naik, ya. Harga batu bara naik, masa saham batu bara nggak, harganya nggak naik. Nah ini yang membuat kita terjebak. Padahal yang terjadi ketika harga batu baranya naik, ya, harga komoditasnya naik, malah pemain besarnya berjualan di sana. Ya ini yang kita harus mengerti. Makanya analisalah, jangan pakai pengharapan, jangan pakai news yang begitu-begitulah, yang menurut saya seperti itu. Kalau misalnya nih bahas terkait indeks sendiri nih, belakangan kan memang indeks belakangan sempat justru kecenderungannya nih koreksi ya. Nah, kira-kira gimana pandangan dari seorang Om Ben nih melihat IHSG yang belakangan lumayan cenderung bearish gitu kok? Kira-kira gimana? Ya, kalau saya melihat dari IHSG kita, ya memang arahnya masih menguji support ya, masih masih mencari supportnya ya. Yang kita bisa lakukan adalah, kalau saya sekarang Nah, gimana? sebenarnya kalau ngomong bearish tuh enggak juga ya. Kalau saya lihat ini chartnya IHSG-nya ini Hmm. kayak sideways sebenarnya ya, di range 6.500 6.700 ya, sideways cukup lebar ya. Dan belum ada tanda-tanda bearish karena belum break dari supportnya yang terakhir kan, dari 6.500-an itu kan. Nah, kalau break baru mungkin ada warning ya, seperti. Tapi selama saya melihat ini masih sideways, dan saya melihat asing juga keluarnya nggak masif ya, tidak ada buangan yang masif dari saham-saham sektor perbankan ya, terutama ya. Masih ada beberapa saham perbankan yang terus diakum dan dijagain seperti itu ya. Ya saya melihat ya kita akan menghadapi market yang membosankan menurut saya ya. Marketnya akan begitu-begitu aja. Ya, yang tidak punya money management yang baik ya, yang teman-teman yang FOMO, yang teman-teman yang panikan seperti itu, ya pasti akan muntah-muntah di market yang seperti ini. Ya, karena marketnya sideways seperti itu ya. Marketnya sideways. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika marketnya sideways seperti ini, kita harus mencari saham-saham, ya tidak semua sektor ya seperti itu. Saham-saham yang memang sedang perform, itu ada ya, ada. Kita ngerti salah satu contoh ya, yang dari kemarin juga Michael juga bilang, saham Arto. Arto ini masih perform, masih bagus-bagusnya ya, dia berusaha untuk all time high terus dan dijagain di area 19.000, 18.500, itu di situ terus ya. Nah, ini yang kita bisa perhatikan ya, perhatikan area supportnya di mana. Kita bisa ngikutin ya saham-saham yang masih perform seperti itu. Bagaimana yang udah underperform seperti konstruksi, ya simpel aja, tinggalin aja. Apa yang kita harapkan dari saham-saham yang sedang downtrend, yang sedang membentuk low baru, seperti misalnya Bukalapak seperti itu ya, sedang menguji all time low terus kan. Ya kita nggak bisa mengharapkan saham-saham yang seperti itu. Simpel, kita beralih aja ke saham-saham yang masih uptrend, yang masih ada akumulasinya jelas, yang masih dikumpulin asing seperti itu ya, kita bisa hold saham-saham yang seperti itu aja. Nah, Kalau saya sih begitu. bicara terkait dengan indeks nih kok, kalau misalnya dari Om Ben sendiri, kira-kira waktu mau entry ke satu saham, kriterianya tuh apa sih? Kalau saya untuk entry ke sebuah saham, saya harus ngerti saya mau ngapain di saham ini. Saya mau scalping atau saya mau swing dulu. Ini harus jelas dulu. Kita harus memutuskan dulu kita mau ngapain, ya kan? Jangan pernah swing jadi scalping, jangan pernah scalping jadi swing. Ya, seberapa banyak teman-teman kemarin berpikir, wah, saya mau masuk ke Amar nih, pinginnya nge-swing, tapi melihat tiba-tiba offernya diganjel. Kemarin ada yang DM saya, aduh, Om Ben, saya keluar dari Amar kemarin di harga 630, 650, karena tiba-tiba offernya tebel, saya keluar. Padahal saya tuh sudah analisa, saya mau swing di saham ini. Ya, kenapa kamu nggak melakukan itu? Karena saya takut. Ya, berarti dia nge-swing tapi mentalnya mental scalping, nggak bisa seperti itu. Atau mau scalping tapi nyangkut malah jadi swing, itu juga salah, nggak bisa seperti itu. Jadi kita tentukan dulu kita mau ngapain di saham ini. Kita buat yang namanya analisa dan trading plan, ya kan? Kita buat analisa dan trading plan-nya. Kalau udah ketemu, oh saya mau misalnya mau swing atau mau scalping, saya selalu bilang saya selalu lebih tertarik ke saham-saham yang sedang bergerak uptrend daripada downtrend ya, atau minimal sideways, tapi saya mencari area supportnya. Jadi saya harus mengerti dulu itu ya, trennya bagaimana ya, itu yang harus
kita ketahui. Jangan masuk ke saham-saham yang sedang downtrend parah-parahnya, apalagi yang sedang dalam buangan besar. Contoh Tekim ya, Tekim 2 hari ini volume buangannya besar sekali ya. Saham-saham seperti ini ya saya lebih menghindarin dulu aja. Kita skip dulu aja. Kita mencari saham-saham yang sedang uptrend ya, sedang ada momentum bagus ya, kasarannya seperti itu. Nah, itu yang saya pilih. Kemudian saya menentukan dulu di mana area support dan di mana area resistnya. Ya kan, ada nggak pattern-pattern yang sedang pattern bullish nih, misalnya ada cup and handle atau inverted head and shoulder ya kan, atau sedang pengujian inverted head and shoulder seperti Artoy di harga 17.000 kemarin. Nah, ini yang kita harus cari ya. Jadi kita masuk ke dalam sebuah saham ini ada dasarnya, bukan hanya masuk karena apa ya, karena kita ikut-ikutan. Oh, si Michael yuk beli ini, saya ikutan beli ya kan, ini ada MU di sini kan ya. Si Michael beli ini nih, saya ikutan dong. Waduh, saya harus punya stock picknya si Michael. Ya, tapi kalian hanya ikut-ikutan aja, tapi nggak pernah mau belajar menganalisa. Yang terjadi adalah kalian ikut arus aja, ya kan? Dan kalian nggak pernah ngerti kapan harus keluar. Ya, yang ini penting juga. Jadi kenapa saya menentukan support dan resist? Supaya saya bisa mengerti kapan saya harus keluarnya, ya kan? Kapan saya harus mulai profit taking, ya. Karena kalau kita nggak pernah ngerti kapan kita profit taking ya, floating profit yang ada di Porto ini nggak akan pernah jadi duit. Hanya sekedar jadi angka di mana floating aja. Ya, kita nggak pernah merealisasikannya. Ya, seberapa banyak teman-teman juga yang floating profitnya udah gede 50% misal seperti itu, tidak mengerti support dan resist, akhirnya terjadi pembalikan arah. Ya, akhirnya turun terus sampai sisa cuma 5%. Aduh, kenapa saya nggak jual di 50%, tinggal 5%? Karena kalian nggak ngerti tentang trennya tadi, support resistnya, hanya beli berdasarkan ikut-ikutan seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan ketika saya mau entry sebuah saham. Trading plan nih, tadi kalau Om Ben sendiri singgung terkait dengan trading plan. Kira-kira Om Ben ini lebih seneng masuk ke satu saham all in atau cicil? Saya nggak pernah all in ya, jujur saya nggak pernah all in seperti itu. Karena apa? Karena kembali saya nggak pernah ngerti market merespon bagaimana, ya kan? Tujuannya kenapa saya nggak pernah all in adalah saya masih memiliki dana cadangan untuk sesuatu yang tidak bisa saya perkirakan. Misalnya terjadi tekanan jual yang tinggi, atau misalnya seperti ini, saya masuk ke dalam saham-saham big cap seperti itu ya. Tiba-tiba nih break sesi. Tiba-tiba ada berita soal Omicron atau apa, IHSG-nya panik sell, ya kan? Kalau saya all in, saya jelas pasti akan ikut panik sell. Tapi ketika saya nggak all in, ya saya masih memiliki dana cadangan yang saya alokasikan untuk melakukan pembelian di area support ya. Saya bisa menunggu. Saya ngerti saham ini bagus, ada akumulasinya. Ketika IHSG-nya panik seperti itu, saya nggak ikut panik. Karena apa? Saya masih membeli dalam dalam porsi-porsi yang memang saya alokasikan. Nah, saya akan memakai dana cadangan itu untuk apa? Untuk membeli ketika marketnya panik malahan. Nah, ketika ada bantingan ke bawah tapi nggak ada buangan dari asing, seperti asingnya malah serong di bawah, saya ikutan beli. Itu bisa kita lakukan ketika kita punya money management yang baik. Dan itu adalah alasan kenapa saya nggak pernah mau all in di dalam sebuah saham. Pertanyaan selanjutnya seperti nih, itu. Om Ben. Apa sih yang menjadi perbedaan terbesar ya bahwa seorang scalper ketika trading tanpa yang namanya broker summary? Karena kan sekarang kenyataannya udah nggak ada broker summary kan. Kira-kira gimana nih Om Ben? Berpengaruh sangat signifikan nggak untuk trading belakangan ini? Iya, berpengaruh. Saya cenderung lebih berhati-hati karena apa? Saya nggak pernah ngerti siapa yang beli dan siapa yang jual. Dan saya juga sejak penutupan kode broker ini saya tidak pernah melakukan strategi arah hunter atau beli di arah. Karena kembali lagi ya, ketika arah itu kita nggak pernah ngerti siapa yang beli, siapa yang jual. Jangan-jangan sopirnya udah keluar nih ya, serah terima barang ke retail semua, sopirnya udah keluar. Ketika nanti broksumnya udah dibuka, kita bisa lihat, oh ternyata kok udah jualan semua, tersisa retail semua. Akhirnya besoknya panik sell dan ARB. Makanya banyak ya kita lihat ya, sekarang fenomenanya agak aneh kan, saham yang arah belum tentu besoknya naik, tiba-tiba besoknya bisa langsung open ARB. Ini bisa terjadi karena apa? Karena tadi kita nggak pernah ngerti sopirnya udah keluar atau belum. Ternyata di arah itu dia serah terima barang gitu ya. Akhirnya malah sahamnya besok open ARB. Nah, ini yang menjadi perubahan strategi saya. Saya lebih berhati-hati untuk melakukan pembelian seperti itu. Jadi ketika saya melakukan pembelian pun ya saya
lebih tidak seagresif ketika ada kode broker. Karena ketika ada kode broker kita bisa lihat kan siapa buyer, siapa seller secara real time. Ya, ketika ada seperti itu, ada kode brokernya, saya lebih lebih aman. Oh, misalnya saya ngerti nih ada satu broker yang sedang akumulasi terus, oh dia beli terus ya, saya bisa ikutan beli. Dia mulai buang, saya ikutan. Nggak bisa lihat ya, apa ya, gegabah ya, atau sembrono aja langsung asal HK seperti itu. Karena buat saya ketika saya melakukan itu ya saya nggak ngerti siapa buyer dan siapa sellernya. Maka yang saya lakukan adalah saya lebih melihat apa ya, area supportnya di mana. Saya memilih menunggu mungkin buy on weakness seperti itu atau ngantri daripada langsung hantam HK. Kalau memang saya HK pun biasanya saya HK cuma maksimal 20% dulu aja. Saya tes lot dulu di sana 20% seperti itu. Saya melihat respon market bagaimana. Kalau tekanan jualnya gede ya mungkin saya bisa keluar dulu atau menunggu di bawah. Atau saya memutuskan lagi untuk beli di area bawah untuk melakukan average down ya. Dan itu cukup bisa membuat saya survive di dalam market ya, walaupun memang saya menyadari marketnya sekarang lagi susah ya, nggak gampang seperti itu. Jadi buat teman-teman juga pasti merasakan ini market kok sepi, market nggak ada gairah, susah marketnya. Ya memang market seperti itu. Nah sekarang kita bagaimana cara kita beradaptasi di market itu. Ketika kita bisa bertahan di market yang susah seperti ini, nanti ketika marketnya recover ya, makanya kembali rame, kita akan merasakan manfaatnya ya. Artinya ketika marketnya yang susah aja kita bisa bertahan, ketika marketnya gampang kita bisa dapat profit dari situ dengan lebih mudah. Karena kita udah terlatih seperti nih, itu. Om Ben, kalau tadi kan lebih banyak bahas terkait dengan yang namanya trading ya. Sebenarnya dari portfolio seorang Om Ben sendiri tuh ada nggak sih yang sistemnya buy and hold gitu? Apalagi misalnya khususnya sekarang masih di bulan Januari gitu, mungkin ya udah buy aja, nanti baru dicek lagi mungkin di akhir tahun ataupun di tengah tahun atau kayak gimana? Enggak, karena saya bukan penganut tipe yang buy and hold, yang dalam arti saya buy dan merem lah nanti kita lihat akhir tahun, nggak bisa seperti itu. Karena kembali lagi ya, saya bukan membeli berdasarkan value investing ya, beda ya. Mungkin ya kalau buy and hold itu lebih cocok untuk teman-teman yang penganut aliran value investing yang merasa oh saham ini murah, kemudian teman-teman beli, kemudian teman-teman diemin, nanti kita lihat tahun depan bagaimana. Saya bukan penganut seperti itu, saya lebih berdasarkan technical analisa ya seperti itu. Jadi saya punya beberapa porto yang memang untuk swing ya. Ya, kemarin saya juga sempat saya tunjukkan saya punya BBRI di 3.600, saya punya BBCA di 6.700 ya kan seperti itu. Ya, itu yang memang saya pakai untuk swing ya seperti itu, investasi seperti itu ya. Jadi saya setiap ada profit dari scalpingan saya mengambil beberapa, mengalokasikan untuk masuk ke dalam saham-saham invest seperti itu ya. Dan saya memang memilih saham-saham perbankan, dan saya jujur aja belum menambah porsi di saham-saham perbankan tadi karena saya merasa marketnya ini masih bergejolak seperti ini. Saya belum bisa belum bisa memastikan apakah saya mau beli lagi atau enggak ya. Saya mendingan nunggu aja karena ya udah biar gitu aja dulu ya. Yang penting nanti kita lihat market ke depannya bagaimana. Tapi yang jelas saya ada ya. Jadi teman-teman mungkin di sini berkata ya kayak PPC atau saya pribadi, wah Om Ben atau PPC ini nggak pernah swing, itu salah besar ya. Kita ada, tapi memang terkadang yang saya tampilkan di story saya itu kebanyakan saham-saham gorengan atau scalpingan saya. Tapi saya mulai kemarin tunjukkan ini saya ada nih saham swing saya seperti yang kemarin Amar ya. Saya coba swing Amar, saya coba swing Arto seperti itu. Saya tunjukkan ya, memang nggak banyak porsinya karena memang marketnya juga seperti ini, dan memang kebetulan saya porsi untuk scalping daripada swing itu di porto saya 70/30 ya, 70 ke arah scalping, 30-nya baru swing ya. Karena ya kembali marketnya seperti ini. Kalau nanti marketnya bergairah lagi, mungkin saya bisa alokasikan dari yang 70 ke pindah ke yang 30 tadi. Ya mungkin 50-50 atau 40-60 seperti itu. Tergantung gairah market seperti apa. Kalau marketnya enak seperti tahun 2020 akhir ya, rugi sekali untuk kita copetin saham-saham yang lagi bagus karena lagi recover kan. Kita hold aja udah enak seperti itu ya. Ada yang dicopetin, ada yang di hold ya. Tapi kalau marketnya sedang nggak jelas seperti ini, buat saya pribadi saya lebih nyaman scalpingan dulu. Ada beberapa 30% aja yang saya hold untuk invest atau untuk swing seperti itu. Kalau bertanya lebih dalam lagi nih, seorang Om Ben kenapa sih kok menjadi seorang trader daripada pilih bisnis real kok? Ada yang nanya nih, dan aku rasa ini pertanyaan lumayan menarik. Ya, sebenarnya kalau bisnis real itu bingung ya, karena bisnis real saya adalah pariwisata ya, sedangkan pariwisata itu paling kena dampak. Makanya kan Instagram saya jalan-jalan murah kan. Jadi karena saya seorang tour guide,
dulunya seperti itu. Akhirnya kena pandemi, udah close, dan sampai sekarang pun masih belum bisa beroperasi karena saya mengoperasikan tour ke Jepang sama ke New Zealand ya, masih belum bisa seperti itu ya. Makanya mau nggak mau saya fokus ke trading dulu. Intinya kan begini, intinya adalah teman-teman tuh begini, kalau teman-teman merasa ya, teman-teman merasa di dalam trading teman-teman bisa menghasilkan yang optimal daripada bisnis real, ya udah jalanin aja trading dulu. Kalau bisnis real kalian lebih bagus daripada tradingan kalian ya, kalian masih belajar trading ya, fokuslah ke bisnis real kalian. Jangan sampai gini, jangan sampai kan sekarang kan lagi populer kan bakar jembatan ya. Jangan sampai kalian bakar jembatan malah menyebabkan petaka buat kalian ya. Karena apa? Karena kalian misalnya pengen jadi full time trader. Lah, sedangkan kalian aja trading aja belum profit konsisten. Ya kan? Ya jangan, belajar dulu sampai konsisten ya, sambil mengumpulkan modal dari apa? Dari bisnis real. Ini yang perlu dimengerti. Jadi tidak melulu kita harus wah karena ini lagi marak jadi full time trader, saya pengen jadi full time trader nih. Nggak bisa seperti itu. Tergantung kalian. Kalian bisa profit konsisten nggak? Kalian bisa menghasilkan nggak di tradingan? Kalau nggak bisa ya cari yang di bisnis real. Intinya adalah kita harus bisa menghasilkan income untuk kebutuhan kita kan, seperti itu kan, menambah pemasukan dari apapun juga. Misalnya online shop kalian lebih rame daripada tradingan kalian, ya udah kalian fokus dulu ke online shop sambil mengerjakan tradingan. Kemarin saya ketemu dengan seorang teman ya, member BPC juga di Bali. Dia seorang pengusaha properti. Dia bilang, aduh saya kok pengen jadi kayak Om Ben ya, dapat profit segini. Saya bilang, kamu bisa nggak? Kalau nggak bisa, mendingan kamu fokus ke properti kamu dulu. Terus dia bilang, iya properti aku lagi bagus nih, lagi banyak project. Ya udah fokus di sana dulu. Nggak usah mikirin trading, fokus di mana kalian bisa menghasilkan dulu. Nanti setelah itu kalian dapat duit, mau belajar trading lagi silahkan, nggak apa-apa. Ya, intinya adalah kita harus membagi skala prioritas dengan bijak di masa-masa pandemi seperti ini. Menurut saya sih seperti itu. Gimana sih seorang Om Ben membaca bid offer yang akurat saat market ini sedang running? Kira-kira gimana, Om? Kalau ngomong akurat, tadi kan saya bilang, kita nggak bisa kontrol market. Bid offer pun ya, saya merasa, oh ini bid offernya bagus. Ternyata tiba-tiba bisa berubah karena bidnya dicabut semua, atau tiba-tiba muncul offer yang besar-besar. Ya, intinya adalah bagaimana cara kita merespon dan membatasi resiko. Ketika saya melihat bid offernya ini bagus ya, sebetulnya udah bagus sih bid offernya nih. Tiba-tiba berubah, jadi jelek ya. Tiba-tiba bidnya ditipis semua dan offernya menebal semua ya. Saya kalau ketika saya scalping ya saya memutuskan untuk membuang barang sebagian. Tujuannya ketika ada guyuran saya nggak nyangkut. Jadi tidak ada sesuatu yang ideal menurut saya. Tidak ada sesuatu yang winning rate-nya 100% karena kita nggak bisa kontrol. Kembali lagi kita harus bisa merespon terjadinya perubahan gejolak di market tuh, itu menentukan ya. Kalau kita masih misalnya begini ya, wah saya merasa nih misalnya saham A ini bagus seperti itu ya. Saya yakin 100% saham A bagus. Analisa saya seperti itu. Tapi ternyata terjadi pembalikan arah di saham A tersebut dan kalian tidak mau merespon dengan tepat ya. Masih ngotot ini bagus sahamnya. Yang terjadi malah nyangkut, ya kan? Karena tiba-tiba bisa jadi ARB misalnya seperti itu. Ya, tiba-tiba diguyur masif ARB panik sell dan kejebak di ARB. Kalian masih ngotot. Terus akhirnya setelah ARB baru kalian sadar, loh, kok ARB ya? Kok jadi jelek ya? Apalagi nanti setelah lihat di akhir sesi, loh broker summary-nya kok jualan semua pemain-pemain besarnya, udah terlambat. Jadi menurut saya kembali lagi kita harus bisa merespon, membatasi resikonya itu bagaimana. Nah, seperti kalau itu. dari Om Ben sendiri nih, kalau aku pribadi ya ngelihat banyak di IG story-nya Om Ben kan bahas terkait khususnya dibeli saham-saham yang memang bukan first liner ataupun second liner. Nah, kira-kira memang nuansanya nih Om Ben melihat saham-saham tersebut yang masih enak ya buat di scalping atau kira-kira gimana sih? Iya, saya akan bermain di sebuah saham yang menurut saya masih ada potensi untuk kita mendapatkan profit, ya kan? Kan jelas banget ya kita trading untuk mendapatkan profit kan. Kalau saya melihat saham-saham top liner sekarang yang misalnya saham-saham tertentu itu ya, sektor tertentu sedang bagus seperti itu ya, saya bermain di sana dulu. Nanti ketika udah nggak terlalu bagus ya, saya akan mencari yang lainnya seperti itu. Jadi saya tidak memutuskan cepat berpindah-pindah dari saham A ke saham B ke saham C atau mengkoleksi banyak saham sehingga portofolio saya kayak supermarket dan akhirnya saya kebingungan sendiri. Saya memilih nggak seperti itu, tapi saya lebih fokus ke dalam beberapa saham. Karena ada sekarang yang orang tebar jalan nih ceritanya, beli saham A, B, C, D sampai berapa misalnya 20 saham dibeli semua ya. Siapa tahu ada yang naik ya, yang naik akan saya nanti bisa saya jual, yang turun saya hold dulu. Kalau saya bukan penganut yang seperti itu. Jadi saya lebih memilih
fokus ke beberapa saham, misalnya ya saya pantau misalnya ada 10 saham seperti itu ya. Ini yang paling oke untuk saya ente atau scalping seperti apa? Misalnya ada saham-saham yang sedang breakout ya seperti itu ya. Nah, ketika dia menguji ke arah support, wah ini kok sayanya menguji ke arah support ya. Saya akan mencoba entry di sana. Makanya tiap malam saya coba lihat beberapa saham yang memang sedang ramai hari tadi perdagangan tadi misalnya, oh saham A sedang ramai di hari tadi ya. Saya melihat apa yang terjadi. Oh ternyata saham A ini kena resist, kemudian dia ada potensi uji support. Nah itu yang saya pantau ya untuk kita dapat momentum untuk besoknya ya. Jadi tidak semua langsung bermain seperti itu. Ada kalanya ketika marketnya berubah lagi, saham-saham terliner itu nggak perform ya. Beberapa waktu kemarin ya, ketika saham-saham BRIS, Antam seperti itu sedang perform ya, kita main di sana ya. Kita bermain di saham-saham yang seperti itu. Ketika nanti udah nggak perform ya kita tinggalkan. Intinya adalah kita jangan sampai sayang kepada satu saham tertentu. Udah main misalnya nih, main BRIS terus sampai sekarang masih sayang sama BRIS, masih ada portonya BRIS yang nyangkut itu. Nah, kalau kita melihat BRIS-nya aja sudah nggak perform seperti itu, apa yang kita harapkan? Makanya mendingan kita pindah ke saham-saham yang sedang perform. Kan tujuan kita mencari keuntungan di saham-saham Setuju tersebut. banget sih. Jadi Seperti itu kalau overall prinsip sebenarnya saya. style kamu apapun itu, mungkin buat teman-teman yang hari ini nonton, apapun itu, yang penting kan goalsnya tuh cuan ya Om ya. Jadi bebas gitu. Mungkin kalau dari gaya Om Ben, kamu cocok, kamu sesuai stylenya, nah boleh tuh di follow gitu gaya Om Ben gitu. Karena kan mungkin setiap karakter, individu, investor itu kan beda-beda. Baik satu trader dengan trader yang lainnya. Kayak gitu. Nah, kalau dari Om Ben sendiri nih, kalau pemilihan saham, oke lah, mungkin nggak first liner, nggak second liner. Next, kira-kira Om Ben ketika pertama kali beli saham, lihat nggak sih sektornya? Nggak pernah lihat ya? Nggak pernah, jujur aja saya tidak pernah melihat sektornya. Nggak pernah. Saya tidak pernah melihat sektoralnya seperti itu. Saya melihat yang sedang perform aja. Tapi memang ketika ada beberapa saham yang memang saya memutuskan untuk invest. Ya, seperti itu ya. Benar-benar invest. Dan saya ketika saya memutuskan untuk invest itu saya menggunakan dana yang saya siap untuk saya pertaruhkan untuk beberapa waktu. Contoh saya tuh masih simpan saham CCSI ya. CCSI itu saham perkabelan ya. Mungkin nggak banyak yang sebut juga karena kurang liquid juga sampai sekarang. Tapi udah perform, saya udah di Porto udah 30% lebih. Kemarin malah sempat hampir 50% ya. Saya simpan seperti itu. Saya melihatnya dari apa? Ya dari prospek kedepannya bagaimana, kemudian dari kesehatan perusahaannya. Tapi saya kembali lagi mengalokasikan dana ini di mana saya nggak akan terganggu. Saham tersebut pernah 3 bulan sideways. Saya itu pernah mengalami 3 bulan di CCSI itu minus sampai minus 10%-an tuh ada 3 bulan. Iya. Kenapa saya nggak panik? Kenapa saya nggak jual? Ya sesimpel karena saya sudah menyiapkan dana untuk ke sana. Dan saya sudah siap misalnya nanti terjadi minus sekian, saya melakukan average zone di mana tuh udah saya perhitungkan semuanya. Jadi itu tidak mengganggu tidak mengganggu portofolio saya, nggak gangguin psikologi saya. Dan itu saya pisahkan ke porto di sekuritas yang lain. Supaya kalau saya scalping di ini nggak keganggu nih. Kan ada ya kita biasanya ya kalau buka porto nih merah semua gini kan nggak enak kan di mata kan seperti itu ya. Ya biasanya saya pindahin ke sekuritas yang lain, misalnya saya mau swing seperti itu ya saya pindahin supaya saya nggak keganggu. Nah saya malah juga nggak pernah ngerti tiba-tiba CCSI waktu kapan itu juga arah tiba-tiba jadi hijau, ya udah biarin aja karena memang fokus saya untuk invest untuk mungkin setahun 2 tahun seperti itu. Oke. Nah, kalau Jadi terkait begitu. psikologi nih, Om Ben, kan kalau Om Ben kan lumayan disiplin nih, kalau mau cut loss nggak sesuai trade plan, ya udah cut loss gitu kan. Kira-kira psikologi seorang scalping, seorang trader dan investor tuh sama nggak sih? Mungkin berbeda ya karena begini. Kalau kita ngomong investor ya, kan kita gini, orang menginvestasikan itu berdasarkan merasa harganya murah, bener gak sih? Ya kan? Kita membeli tanah misalnya, membeli apartemen properti seperti itu karena merasa prospek kedepannya bagus ya. Oh kedepannya misalnya kita mau beli apartemen di sebuah daerah ya. Oh ke depan akan ada banyak universitas terkenal di sini, jadi akan bertumbuh wilayah daerahnya seperti itu. Sama dengan saham, misalnya perusahaannya ini prospek kedepannya bagus nih, karena ke depan akan terjadi digitalisasi. Wah ini perusahaannya masih ada arahnya ke sana, atau perusahaannya ini green energy atau apa green teknologi dan lain sebagainya. Itu kita melihat seperti itu. Kalau ngomongnya soal investasi, ya kita melihat masa depan perusahaannya. Psikologinya jelas berbeda dengan seorang scalper. Karena scalper ini nggak peduli dengan seperti itu.
Mau sahamnya busuk, mau sahamnya laporan keuangannya merah, ekuitasnya merah, selama perform, selama bergerak naik, ya kita masuk. Karena begini, scalper itu suka dengan yang namanya volatilitas. Karena kalau nggak volatil sahamnya, kita nggak pernah bisa dapat profit. Ya kan? Kalau sahamnya volatil, kita bisa dapat profit malahan. Nah, karena itu psikologisnya berbeda. Dan buat saya pribadi, kalau saya seorang scalper, saya harus sangat disiplin. Ketika saya merasa saham ini sudah nggak sesuai dengan analisa saya atau bergerak berlawanan dengan analisa saya harus segera keluar untuk mengamankan aset saya. Ya, karena saya nggak pingin saya scalping di saham tersebut, saya berubah menjadi swing atau invest di saham tersebut karena nyangkut. Ini penting banget. Nah, seberapa banyak teman-teman itu udah nyangkut, kemudian udah dibiarin lah, siapa tahu nanti naik. Saya coba trading di saham lain dulu. Teman-teman lihat nanti tiba-tiba saham yang ini udah turun, udah hancur. Ya kan? Apalagi saham-saham yang kalau ngomong scalping kebanyakan main di saham gorengan kan. Saya tadi ada postingan, ada story saham INCF ya. INCF itu sudah turun dari harga 400-an ke harga 200-an sekarang. Bahkan penurunannya kalau lihat di RTI performnya itu minus 70% dalam 1 bulan. Nah, kalau teman-teman yang scalping di saham seperti itu dan ngehold, yang terjadi apa? Ya, portofolio kan tergerus banyak. Makanya saya berpegang pada prinsip kalau kita mau scalping kita harus disiplin. Seperti itu. Oke, menarik banget nih ya, berbagai insight dari seorang Om Ben nih. Mungkin aku langsung ke question and answer aja. Ini ada beberapa yang kasih pertanyaan tapi langsung ke saham nih. Kira-kira kalau Om Ben nih, misalnya nih ada saham BBYB, secara fundamental, kira-kira mungkin Om Ben lebih nggak ngeliat fundamental ya, lebih ngeliat tadi kan selalu dibahas kalau misalnya sahamnya kecenderungan naik, ya menarik gitu kan, terlepas dari fundamentalnya oke atau enggak gitu. Nah, kira-kira kategori secara teknikal aja nih, kira-kira lagi downtrend kah atau kira-kira gimana? Kalau fundamental mungkin Sabrina lebih pintar dari saya ya. Lebih bisa membahas lah untuk fundamentalnya ya. Kalau saya lihat BBYB ini sebenarnya dia sedang mengarah ke bikin low baru ya, karena 2.200 itu yang kemarin bisa mantul di sana akhirnya jebol lagi dan saya kan biasanya kalau chart saya pakai MA10 ya, seperti itu. MA10-nya juga udah nekuk ke bawah seperti itu ya. Saya lihat ini memang masih akan dalam tahap koreksi ya, seperti itu. Sama dengan kayak saham agro kemarin ya, agro sempat mantul tapi hanya technical rebound aja dan sekarang udah turun lagi juga. Nah, saham-saham yang seperti ini ketika kita mau melakukan pembelian ya, kita harus disiplin. Ketika dia memantul ada technical rebound, kita boleh spekulasi buy. Stop loss-nya di mana? Kalau saya pribadi saya akan pasang stop loss di low yang terakhir tadi, yang diuji ketika mantul tadi. Ketika jebol bagaimana, saya buang dulu. Nah, nanti dia akan kalau dari view saya untuk BBYB ini, BBYB harusnya mungkin bisa mulai menguji di harga area 2000-an ya, 2000 sampai 1900. Nah, kita lihat di situ. Karena di situ ada area support yang harusnya cukup kuat ya, tapi ya kita lihatlah marketnya seperti apa ya. Dan saya pribadi ketika sahamnya lagi turun seperti ini, saya nggak akan buru-buru beli. Ketika saya beli, saya akan test lot dulu ya, mungkin 10% dari porsi saya maksimal ya. Kan saya mau melihat dulu bagaimana pergerakannya. Kalau dia nggak ada pantulan atau masih turun ya, saya cut yang 10% tadi itu ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang masuk ke saham-saham yang sedang turun seperti ini ya. Karena biasanya memang beberapa trader pun hanya mengambil pantulan aja. Seperti itu ya. BBB mantul ya kemarin di 2.200 mantul, kemudian kena resist lagi di 2.450-an, ya keluar. Seperti itu ya. Keluar dulu, mengamankan profitnya dulu, baru nanti cari entry lagi. Ya kebanyakan teman-teman nggak ngerti seperti ini. Pada akhirnya ya ngehold terus aja. Turun di average down ya, repot ya kalau seperti itu. Kalau view saya secara teknikal seperti itu sih. Jadi mungkin tadi yang Om Endo sampaikan di level-level 2000 sampai 1900 boleh dilihat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Om, menarik nih. Cara analisa saham gorengan biar nggak gosong gimana ya? Banyakin minyak goreng atau kira-kira gimana? Ini biar nggak gosong nih maksudnya gimana coba? Bingung. Ini pertanyaannya. Analisa saya benar biar nggak gosong, mungkin biar profit kali ya. Ya kembali ya, yang saya lakukan ketika saya menganalisa saham gorengan ya, karena ini
saham gorengan ini begini, saham gorengan ini sangat related dengan yang namanya buyer versus seller, seperti itu kan. Siapa kuat-kuatan adu kuat antara buyer dan sellernya. Nah, ketika kita melihat analisanya ya harus kita lihat siapa buyer, siapa sellernya kan seperti itu di end of day-nya ketika kita bisa buka mata, kita lihat bisa lihat broksum ya kita bisa lihat siapa buyer dan siapa sellernya. Tapi kembali lagi kalau saya pribadi, saya cenderung akan lebih bermain scalping di saham-saham yang sedang ada reversal atau sedang uptrend dibandingkan downtrend ya. Makanya ketika misalnya saham konsumsi ada technical rebound seperti kemarin pun saya nggak tertarik ya karena sedang downtrend parah ya. Buat saya pribadi, kenapa seperti itu? Karena prinsip saya, saham yang uptrend itu resistnya lebih gampang dijebol, lebih gampang di break. Seperti itu daripada dia turun, karena supportnya jauh lebih kuat. Kebalikannya kalau saham downtrend, itu support sebanyak apapun ya bisa gampang jebol. Karena apa? Tekanan jual yang terlalu tinggi tadi. Ya, jadi ini yang menjadi prinsip saya ketika menganalisa sebuah saham, entah itu gorengan, entah itu swing atau blue chip pun sama buat saya. Seperti itu prinsip saya. Kok. Cara analisa bisa tahu emiten tuh lagi diguyur atau hanya turun untuk pullback, gimana ya saat jam buka? Bisa lihat kita bisa lihat volumenya ya biasanya ya, lihat volumenya seperti itu, dan biasanya saya juga lihat bid dan offernya bagaimana ya, bid dan offernya bagaimana seperti itu. Kalau memang terjadi guyuran dan memang tiba-tiba offernya menebal semua ya, di bagian offer tebal semua ya, sesimpel kita keluar dulu aja. Sesimpel seperti itu. Ntar kalau terjadi perubahan arah, kita mau entry lagi ya kita bisa analisa lagi. Karena apa ya, kita nggak bisa ngelihat buyer dan sellernya. Kita hanya bisa melihat formasi bid dan offernya ini bagaimana. Seperti itu. Jadi begini, kalau memang ada yang tadi saya bilang ya, seperti Amar tadi ya, mereka hanya pasang 50 ribuan itu untuk ngeganjel. Itu sesimpel tidak diizinkan naik aja sebenarnya. Bukan untuk ngeguyur ya, bukan ngeguyur, nggak diizinkan naik aja. Tapi ditambah karena ada yang panik sell seperti itu ya, makanya sahamnya rontok ya, kita harus apa ya, kita harus merespon, mengamankan modal kita daripada kita nyangkut dulu. Lebih baik kita bungkus dulu ya, profitnya kita bungkus, seperti itu nanti kita bisa mempertimbangkan untuk buyback atau dan lain sebagainya ya, seperti itu. Lanjut nih Om Ben ke saham lagi nih, langsung bahas saham truk dan PSKT gimana? Saham truk, waduh, saham truk ini saham truk ini sebenarnya sekarang sedang berada di area support ya, supportnya sampai di 190-an ini ya, masih ada di area support. Cuman kembali lagi saham seperti ini apa ya, rentan bergerak karena digoreng saja ya, digoreng saja, dipom-pom aja. Ketika yang pom-pom itu sudah selesai atau proyeknya selesai ya, saham ini akan terlantar lagi ya, sesimpel seperti itu. Jadi buat teman-teman yang bermain di saham gorengan, kalian harus mengerti saham gorengan itu ketika sopirnya udah kabur ya kalian harus kabur dong, karena dia nggak ada yang nyopirin, nggak ada yang mengarahkan kemana. Kalau saya nggak ada pengarah kemana ya, dia akan bergerak sesuka hati aja, liar aja, dalam arti bisa aja turun, ntar mantul lagi, tapi nggak terjadi volume yang signifikan. Jadi buat saya truk kalau secara TA kita bisa lihat di 190-an sampai 194, tapi kembali lagi ini saham yang dipakai untuk pom-pom aja sebenarnya ya. Jadi jangan simpan lama-lama menurut saya, karena ya seperti itu. Lalu untuk PSKT ini saham yang barusan bangun ya, kalau nggak salah. Ya barusan bangun ini, kalau secara teknikalnya ya area supportnya kita bisa batasi di 84, 83 ya, di situ ya. Kita bisa lihat area resistnya di area 94, 96 ya. Kita lihat di situ ya. Ini juga saham ini karena barusan bangun dari 50 ya. Teman-teman mungkin bisa melihat dari broker summary-nya yang terjadi apa selama beberapa hari ya. Dari situ kalian bisa memutuskan apakah ini ada nggak broker-broker gede yang sedang mengumpulkan, atau malah sebaliknya broker-broker besar itu sedang berjualan dan yang beli malah broker-broker yang dipakai oleh retail. Nah itu berbahaya sekali, berarti mereka sedang serah terima barang seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa buka broker summary-nya aja. Nah, seperti ada itu. pertanyaan lagi nih Om Ben, kira-kira gimana sih strategi keluar dari saham ARB yang berjilid-jilid?
Ya kalau sesimpel mau keluar ya misalnya ya contoh ya sebuah saham hari ini ARB di harga 100 kalian kejebak ya seperti itu. Mau keluar bagaimana ya besok jual di minus 7% aja di 93 sebelum market buka udah jemur di sana, udah pasang sell di sana seperti itu. Itu yang kita bisa lakukan. Makanya begini, saya tidak pernah mau saham saya punya saham yang ARB. Karena apa? Karena kita nggak bisa ngerti besok akan ARB lagi atau enggak ya. Seperti itu, karena ARB minus 7% aja, ketika ARB, karena ARB berjilid-jilid, yang bisa kita lakukan adalah kita jemur di harga ARB dan berdoa. Ya, siapa tahu ada yang mau beli. Dan kalau sampai mantul, ya sudah, kalian sudah jual, ya sudah selesai, anggap aja move on dari saham tersebut. Jangan FOMO masuk lagi, nanti nyangkut lagi. Karena kebanyakan saham yang misalnya ARB sempat bangun, ARB lagi. Hanya untuk bangun, hanya untuk orang, sebagian orang untuk keluar ya, diangkat, kemudian dibanting lagi. Jadi, ya seperti itu. Makanya jangan sampai kena ARB Dari berjilid ya, saham-saham yang teman-teman. memang ada potensi ARB berjilid-jilid jadinya. Eh, kok ini banyak banget dari tadi aku baca juga sekilas komen. Cara buy saham pedak. Ini apa Aduh, ya? Kira-kira pertanyaannya. mungkin buat teman-teman yang nonton agak bingung ini apa ya? Mungkin bisa dijelasin Om. Aduh, aduh. Bingung ngomongnya. Ya, saham pembedak itu, pembedak itu berasal dari kata pump it up ya, sebuah lagu ya, sound yang dipakai oleh eh, sekelompok orang tertentu ya, ketika sahamnya naik ya dia pakai backsound itu dan akhirnya ngomong saham pembedak ya, seperti itu ya, saham pembedak. Saya tidak memojokkan orang tertentu ya, atau grup tertentu seperti itu ya. Cuman begini, kita nggak bisa memungkiri bahwa saham pembedak ini cukup rame ya, cukup populer di kalangan retail, terutama teman-teman yang suka gorengan ya. Cuman kalian harus mengerti resikonya bahwa saham-saham seperti itu, hmm, kenapa namanya pump it up ya? Sesimpel karena itu pump and dump. Sahamnya dibawa ke atas, kemudian didump setelah di atas. Orang yang ngumpulin di bawah, narik ke atas ya, kemudian dia bilang saham ini berpotensi, kemudian rame-rame jualan. Sesimpel itu. Saya sendiri pribadi beberapa kali mengikuti ya, dan cara entry buy-nya yang paling bagus adalah ketika sebelum dipompa, tentu saja ya kan, sebelum diposting, sebelum ditarik ke atas. Dan biasanya saya memakai yang namanya sistem konsolidasi, karena sebuah saham yang bergerak naik itu akan membentuk konsolidasi dulu sebelum dia bergerak naik. Kalau sahamnya itu terlalu liar, terlalu tajam ke atas, dan saya merasa, aduh, daripada saya FOMO, mending saya nggak usah main di saham tersebut. Ya, jadi cara entry-nya adalah ya teman-teman sesimpel melihat ketika dia konsol ya, misalnya bergerak di range tertentu ya, di range tertentu, misalnya di harga 100, 102, 103, turun lagi ke 100, ya itu teman-teman bisa masuk di sana. Ya, cut loss-nya di mana? Kalau jebol dari 100, misalnya kalian bisa batasi di 97 atau 98. Ya, itu cara entry-nya ya, yang paling aman. Ketika dia bergerak liar, jangan masuk. Apalagi ketika sudah dipromosikan, itu sangat berbahaya sekali. Pilihannya bisa saham itu arah atau bisa saham itu turun. Ya, itu kita nggak bisa kendalikan karena ya sesuka yang nyopirin aja. Ya, jadi ini high risk high return saham ini. Ya, risknya gede. Kalau sampai arah ya returnnya gede. Tapi kembali lagi, saya kembalikan ke masing-masing kalian aja. Kalian sanggup nggak? Dan ingat, saham-saham seperti itu menurut saya nggak cocok untuk di swing atau di invest jangka panjang. Lebih baik ambil momentum aja, cuan bungkus sudah gitu. Paling aman lah buat saya. Lumayan Seperti harusnya itu. menjawab ya tadi pertanyaan dari partisipan hari ini. Selanjutnya nih ada pertanyaan yang tadi dari awal sih sebenarnya Om Ben udah sempat bahas nih terkait dengan trading plan. Karena trading plan ini penting banget. Aku setuju banget karena nggak cuma sebagai seorang trader, tentunya seorang investor juga bikin yang namanya trading plan ya. Maksudnya kira-kira kita goals-nya mau misalnya mau profit taking di berapa persen, terus kira-kira saham-sahamnya kita mau ambil yang mana dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Om Ben nih, idealnya kira-kira gimana sih? Tadi kan cuma dibahas kelas terkait dengan trading plan ya, tapi kalau idealnya kira-kira gimana nih? Apalagi khususnya untuk pemula yang baru masuk.
Jadi begini, teman-teman untuk membuat trading plan, teman-teman harus mengerti analisa. Ya, trading plan itu dibuat berdasarkan analisa teknikal. Ya, jadi teman-teman harus belajar analisa teknikal dulu. Bagaimana cara mengetahui area support, bagaimana area resist, bagaimana trennya. Nah, setelah kalian ngerti apa ya, mengerti support resist trend di mana. Nah, kalian bisa menentukan. Misalnya ya, oh saham ini sedang menguji area support. Contohnya saham A menguji area support ya, seperti itu. Nah, kalian bikin trading plan-nya. Kalian mau buy di area berapa, kemudian buy-nya sampai harga berapa, dan stop loss-nya di mana. Ya kan, membatasi resikonya. Ya kan, stop loss-nya saya biasanya nggak pernah pakai persen, tapi biasanya saya pasang stop loss mungkin 3 sampai 5 tick di bawah area support. Ya, support kuat di situ. Nah, pembeliannya saya memakai metode piramida ya. Jadi ketika beli di atas itu porsinya lebih kecil. Misalnya 10%, 20%, kemudian 30%, kemudian 30% lagi. Misalnya seperti itu. Jadi pembeliannya pakai piramida. Tujuannya apa? Kita mendapatkan average serendah mungkin. Nah, targetnya itu gimana? Targetnya kita mencari area resist. Ya, target itu target jual kita. Nah, biasanya saya juga targetnya saya akan jual bertahap. Saya nggak langsung jual semuanya. Ya, saya akan jual sebagian. Ketika masih sesuai dengan plan saya akan misalnya sampai pada resist kuat nih di sini ya, di area harga 2000 tuh resist kuat ya, seperti itu ya. Saya mungkin akan jual sebagian di 2000 dulu. Sisanya saya hold. Ya, saya hold. Kemudian saya pasang trailing stop sisanya. Supaya apa? Supaya kalau harganya turun paling nggak sampai BEP atau malah minus. Itu trading plan yang saya buat. Nah, ini kembali lagi masing-masing kalian bagaimana. Itu tiap orang berbeda-beda pasti. Mau cara jualnya pun berbeda-beda, cara masuknya juga berbeda-beda, tapi yang pasti trading plan ini membuat kita mengerti resiko yang dapat kita tanggung berapa persen, kemudian rasio risk rewardnya berapa. Ya, risknya 1:3 misalnya. Itu bagus ya, karena resikonya cuma 1, kemudian persentasenya untuk rewardnya 3. Jangan 1:1. Menurut saya trading plan ketika kita menghitung risk rewardnya 1:1 itu 50-50 itu kurang menarik buat saya. Jadi harus paling nggak 1:1,5 atau 1:2 itu lebih menarik. Jadi kita mengerti di mana oh area supportnya segini, area resistnya segini. Itu cara bikin trading plan kalau Itu versi saya paling seperti ideal itu. versinya Om Ben. Jadi kalau misalnya tadi yang udah disampaikan Om Ben, terus kita refleksi lagi bahwa oh cocok ya dengan style kita, itu wajib banget ya buat diikutin karena kan cocok gitu sama karakter teman-teman gitu. Nah, Om Ben, terkait dengan topik Wisdom 2022, kira-kira apa yang Om Ben udah pelajari selama Januari ini di market? Kira-kira gimana nih Om Ben? Mungkin saham-saham yang IPO, terus kira-kira pernah kemarin cut loss, terus apa nih Om Ben, fenomena di 2022 di Januari? Ya, saya mempelajari bahwa di Januari ini market agak aneh menurut saya ya, agak ada tanda kutip aneh ya, agak aneh dan lebih rumit daripada market yang biasanya dan lebih sepi ya. Volumenya cukup mengecil jadi enggak terlalu rame juga, enggak terlalu antusias. Nah, kalau kita mengerti market yang seperti ini, yang susah seperti ini, saran saya jangan agresif. Pemakaian, saya selalu bilang sama anak-anak PPC ya, kalau ngerti marketnya susah sekarang, jangan pernah masuk lebih dari 50% porsi. Maksimal cuma 50%. Tujuannya apa sih? Kita bisa ada spare dana untuk backup plan kita. Karena marketnya susah ini. Bukan market yang bullish, ini susah. Kalau market bullish kalian mau all in silahkan. Ya, beli apa aja profit kan, market bullish seperti itu. Nah, kalau marketnya susah seperti ini ya kita harus bertindak bijak. Jangan agresif. Udah ngerti marketnya susah, sukanya all in pakai margin pula. Nah, itu cilaka. Ya, itu banyak teman-teman mungkin yang baru-baru melakukan itu dengan karena apa? Karena pingin kaya, pingin cepat kaya. Itu nggak bisa. Kalau marketnya susah seperti ini kita belajar. Nah, kita belajar untuk apa? Untuk menemukan ritme market. Ketika gini, saya itu kemarin kan sempat share ya, saya dalam sehari itu loss sampai 300 juta. Seperti itu dalam sehari ya. Ketika saya mau recover seperti itu, yang saya lakukan adalah saya mengevaluasi kenapa saya salah. Oh, saya terlalu agresif nih, terlalu FOMO, terlalu agresif, terlalu pede ya. Jadi saya memakai dana yang berlebihan sehingga saya lossnya gede. Nah, ketika saya memperbaiki, saya memulai dengan kecil dan ingat, saya tidak balas dendam untuk loss tersebut. Jadi saya langsung tutup buku, kasih tutup buku, saya melupakan loss tersebut, dianggap nggak ada. Tujuannya apa? Mungkin teman-teman bilang, karena Om Ben duitnya banyak. Enggak gitu juga. Ini ada tujuannya. Tujuannya adalah kita ini membenerin psikologis kita. Ya.
supaya kita nggak terjebak di dalam yang namanya balas dendam. Kalau sudah teman-teman mau balas dendam di market, ya, itu ujung-ujungnya malah semakin loss gede. Karena apa? Ketika balas dendam berarti pingin cepetan profit, malah tambah agresif. Nah, kalau saya yang terjadi adalah saya memulai dari awal lagi, ya. Saya merevisi, mengevaluasi dan merevisi kesalahan saya, ya. Oh, mengevaluasi ini saya salah di sini. Oh, saya terlalu agresif. Kemudian saya mulai bermain dalam porsi yang terukur lagi, di mana saya fokus yang saya fokusnya adalah mengembalikan kepercayaan diri saya dan psikologi saya dulu untuk bisa mengikuti ritme market. Jadi bukan fokus langsung balas dendam, enggak. Kalau fokusnya balas dendam, itu nggak akan pernah bekerja. Saya beberapa kali pernah loss besar, ya. Saya tahun lalu juga pernah sekali loss itu 250 juta. Saya berhasil di cover dengan cara apa? Dengan cara yang sama juga. Saya mengevaluasi dan saya memulai dari awal lagi. Nggak balas dendam. Nah, soal rewardnya, nah puji Tuhannya, kemarin saya di tanggal 1 sampai 7 itu, minggu pertama saya loss besar, minggu kedua saya udah balik lossnya. Apakah saya hebat? Enggak. Mungkin kebetulan aja marketnya pas dengan momentum yang saya pinginkan, kan seperti itu. Bisa aja nggak kejadian. Kalau nggak kejadian bagaimana? Nggak apa-apa. Saya akan terus berusaha untuk mendapatkan konsistensi saya dulu. Memperbaiki ritme saya. Ya. Nah, kemarin saya juga ketemu sama beberapa teman yang memang sudah profesional trader, ya, dan bahkan sudah mengelola dana yang sampai ratusan miliar seperti itu. Dia juga bilang sama saya, kesalahan trader itu adalah pengen cepat kaya dan pengen balas dendam. Yang utama harus dilakukan adalah kita trading aja pakai lot kecil. Kita merasakan dulu market itu seperti apa. Oh, marketnya ini ternyata kok seperti ini. Kalian pengen saham beda, mau masuk silakan. Jangan beli di luar kapasitas kalian. Cobain aja 10 lot, 100 lot. Kalian bisa ngerasain nanti, oh gila ya sahamnya volatil begini, tiba-tiba diangkat, dibanting ARB. Nah, di situ kalian bisa belajar. Itu yang namanya kita mendapatkan wisdom di market, ya, yang tadi saya bilang, ya. Kita bisa mendapatkan pelajaran, kita bisa mendapatkan hal-hal yang berguna untuk kita bisa bertahan dan mengarungi market. Ya, itu lebih penting daripada kita pengen cepat balikin loss. Karena begini, kita trading ini adalah sebuah perjalanan panjang, ya kan? Orang yang bisa bertahan di market karena dia memiliki yang namanya konsistensi, ketahanan di market. Kalau kalian itu apa ya, cuman pingin profit instan, nanti ketika loss gede, kalian akan menyerah. Udah pasti kalian akan digebukin market sekali, kalian akan menyerah, ya kan? Saya percaya market ini walaupun susah di tahun ini, ya, di Januari susah, tapi market tidak pernah berhenti memberikan kita kejutan dan tidak pernah berhenti memberikan kita potensi-potensi yang tanpa batas. Contoh, saham ADMR, ya kan? ADMR sekarang all time high lagi. Ini kejutan di market, gitu loh. Ya, ini salah satu potensi saham potensi yang mengejutkan kita, di mana biasanya IPO ini nggak pernah bagus, ya. Selalu paling 2 kali ARA, terus kemudian longsor, habis. Tapi saham ini, yang saham-saham dari Adaro ini, yang biasanya saham-saham seperti ini terkadang itu nggak bisa naik tinggi, malah digoreng habis-habisan. Yang tadi saya bilang, market tidak pernah berhenti memberikan kita kejutan. Nah, sekarang bagaimana cara kita itu mengatur diri kita supaya kita bisa bertahan, karena apa? Market itu potensinya gede sekali. Kalau kita bisa terus survive dan terus bertahan dan belajar di dalam market kita, ya. Kalau kita fokusnya cuman sprint aja, ya, kasarannya, bukan maraton, ya, kita akan kehabisan napas, kita berhenti dan ya sudah, kita akan bilang, aduh, saya nggak cocok di market ini cuma judi aja, market hanya untuk sebagian orang aja, nggak cocok buat saya. Padahal mungkin kita belum belajar dan kita belum mengerti cara bermain di market. Itu yang saya pelajari di Januari ini, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, Om Ben. Udah capek ya Om Ben kayak. Oke, ini dengan kondisi market yang seperti ini, untuk saham swing lebih baik di hold dulu atau dicicil? Di cut loss? Tergantung tadi saya bilang, ya, trennya bagaimana. Kalian lihat trennya dulu aja. Kalau misal seperti Arto ini trennya masih bagus, ya saya hold, masih simpan aja Arto. Selama belum ada perubahan pola, asing belum jualan masif dan lain sebagainya, ya hold aja. Kalau memang kalian punya saham swing yang misalnya sedang downtrend seperti Unilever, ya saran saya mungkin bisa keluar dulu, ya kan?
Jadi kalian analisa dulu di porto kalian pilihin mana saham-saham yang masih berpotensi, mana yang udah potensinya jelek, ya. Yang jelek-jelek ini kalian mulai buang sebagian, ya, buangin. Tujuannya apa? Kita mengembalikan cash kita lagi, seperti itu. Karena begini, kita nggak pernah ngerti besok ini ada saham bagus apa gitu loh, ya kan? Jangan-jangan saham ini bagus besoknya, ya. Sudah ngerti bagus, kita udah analisa, oh saham ini bagus, tapi kita mau beli, aduh, aku nggak punya duit nih. Sayang kan seperti itu kan. Nah, kenapa kita nggak lebih baik mengevaluasi porto kita yang jelek-jelek itu mulai dibuangin, yang downtrend dibuangin, yang udah seperti yang nggak ada harapan ya udah kita relakan, kita mengakui kesalahan. Dengan cara apa? Dengan cara cut loss. Kebanyakan trader kan nggak mau cut loss nih, karena udah nggak mau ngakuin salah dan berharap mau naik, ya masih naik lagi dan takut uangnya habis. Padahal cut loss ini menyelamatkan kita dari penurunan yang lebih dalam lagi. Contoh teman-teman kalau nggak cut loss buka di harga 700 waktu sideways lalu, ya kalian lebih parah lagi lossnya. Yang udah cut loss, kalian akan bersyukur karena waduh saya sudah cut loss. Buka udah di harga 400-300an, ini udah bahaya, udah ngeri lah ya dari harga 1.300 sampai segitunya. Nah, buat teman-teman yang masih bertahan dan masih ngotot, ya sudah, itu resiko yang harus kalian tanggung kan. Kalian melihat porto kalian mungkin berdarah-darah, ya itu keputusan dan pilihan kalian seperti itu. Setuju banget sih. Ini ada pertanyaan lagi Om. Kira-kira Om Ben mau bikin NFT nggak sih? Enggak. Aduh, ini. Intinya begini teman-teman. Kalian membuat NFT itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk apa ya, untuk karena semua bikin saya harus bikin dong, bukan untuk seperti itu. Kalau kalian mau bikin nggak apa-apa dengan pengertian yang benar, belajar apa itu NFT. Nah, pelajari dulu NFT itu apa, resikonya apa, fungsinya apa, prospeknya bagaimana, baru bikin. Bukan karena si Gosali itu bikin dia jadi kaya karena NFT, kalian ikut-ikutan bikin. Nggak seperti itu. Atau cuma pengen populer aja karena NFT, nggak seperti itu cara mainnya ya buat saya pribadi ya. Karena buat saya ketika saya memutuskan untuk membuat sesuatu, saya harus memiliki pengertian tentang apa yang saya lakukan. Itu penting banget ya. Kalau paham ya silakan, kalau enggak ya saya enggak seperti itu. Sedikit intermezzo ya Om tadi. Nah, kira-kira saham beggar tahun ini sektornya apa nih Om Ben? Iya, Om Ben nggak ngeliat sektor ya, tapi kira-kira mungkin ada yang menarik yang Om Ben lagi mau pantau. Mungkin tetap apa ya, beggar tahun ini kalau saya lihat harusnya mungkin bank-bank kecil itu masih ada yang berpotensi ya untuk kedepannya. Tapi kembali lagi, kalau gini, kalau melihat sektor ya, saya coba belajar juga ya tentang sektoral seperti itu. Saya untuk kedepannya kalau ngelihat beggar ya, ngomong beggar ini berarti kan kita pingin yang 100% ya. Kalau pengen 100% ya jangan ngarepin sektor perbankan yang big bang ya. Wah, itu susah banget ya untuk beggar ya. BBCA saya pingin beggar nih ke 14.000 ya, itu beda. Susah. Ya kalau kita ngomong beggar ini ya mungkin saham-saham yang lebih ke arah mid cap atau small caps ya, yang kecil itu ya. Ya, kita bisa mungkin pertimbangkan saham-saham sektor teknologi seperti itu ya, saham-saham teknologi yang masih bergerak cukup bagus ya, yang belum naik tinggi seperti itu. Tapi kalau buat saya ya teknologi atau bank-bank kecil itu masih menyimpan potensi ya, karena ya bank digital itu masih akan terus digoreng juga ya. Cuman pinter-pinternya kita untuk mengerti ya seperti itu. Jadi teknologi sama bank mini lah menurut saya masih ada potensinya seperti itu. Jadi masih ada potensi kalau dari Om Ben ngelihatnya saham-saham digital dan juga tadi beberapa saham yang teknologi ya Om ya. Oke, ini aduh pertanyaan banyak banget sih, aku sampai bingung nih mau pilih yang mana. Aduh kayak mungkin nggak habis nih kalau aku bacain semua, ratusan kali ini. Nah, kira-kira kalau dari Om Ben sendiri nih, perpindahan ibu kota, apakah ada dampak atau mungkin Om Ben juga ngelihat ada efeknya atau kira-kira gimana Om Ben? Kalau untuk efeknya sekarang sih enggak ya mungkin ya, karena begini, apa ya? Kan banyak yang bilang ya, wah perpindahan ibu kota ini bagaimana dengan sektor konstruksi? Ya menurut saya tidak akan ngefek apa-apa ya, tidak akan ngefek apa-apa karena
jelas sekali ya, trennya jelas sekali sedang turun ya. Hmm. Saham ketika sedang mengalami downtrend, itu artinya ada pihak-pihak tertentu dengan dana besar yang sedang keluar secara signifikan. Hmm. Itu yang membuat harganya tertekan kan. Logikanya seperti itu. Kenapa harganya Yes. turun? Karena seller lebih besar daripada buyernya. Ketika ada pihak-pihak yang terus keluar, ya otomatis pihak tersebut mungkin merasa saham ini masih kurang berpotensi untuk kedepannya, atau ada sesuatu yang kita nggak ngerti, sehingga mereka keluar terus-menerus. Yang kita lakukan adalah, ya kita wait and see dulu aja untuk saham-saham konstruksi itu. Ya, jadi menurut saya perbedaan ibu kota ya nggak ada yang cukup menarik buat saya, biasa-biasa aja lah ya, ya hanya kita buat pengetahuan aja lah ya, buat masukan aja. Tapi kalau bilang akankah berdampak untuk konstruksi properti, saya rasa ya nggak Oke. nggak terlalu Kayaknya nggak terlalu signifikan sih menurut saya signifikan ya. seperti itu. Nah, selanjutnya nih Om Ben, gimana cara bedain saham sideways yang akan up dan yang akan dibanting ke bawah? Nah, begini, kan saya kan selalu bilang cari yang sedang berkonsolidasi ya. Artinya begini, ketika sebuah saham itu masih bergerak dalam tren yang naik ya, dalam tren yang naik, kemudian dia sideways ya, dia sideways, kita bisa melakukan spekulasi buy. Ya, tujuannya kenapa saya mengajarkan seperti itu? Karena apa? Resikonya kita bisa mengukurnya dengan tenang ya, daripada sahamnya sedang volatil kan. Kalau volatil kan susah nyarinya itu. Kita entry di mana, stop loss di mana kan susah. Ya kita yang terjadi adalah kita FOMO aja. Tapi ketika terkonsolidasi kita bisa mengukur resikonya. Nah, cara membedakan apakah itu akan naik atau akan turun ya, seperti itu. Biasanya kalau sebuah saham itu sedang bergerak naik ya, belum mencentuh target atau resist kuat ya, masih di tengah-tengah ya, masih di tengah-tengah. Ini masih ada potensi untuk naik lagi. Tapi kalau sudah naik, kena resist kuat, kemudian dia turun, dia konsolidasi. Ini 50-50, kebanyakan biasanya bisa turun lagi. Karena apa yang terjadi adalah adu kuat aja. Sudah kena resist kan, udah kena resist, udah buang barang, seperti itu. Kemudian konsol, adu kuat, bayar seller, seperti itu. Nah, kalau saya melihat seperti ini, bedainnya lagi bagaimana, kita lihat dengan volumenya aja. Hmm. Ketika naik volumenya seberapa kenceng, ketika turun volumenya seberapa kenceng. Nah, ketika naik ini kenceng, kemudian sideways volumenya kecil, ya. Nah, ini masih ada potensi untuk terus naik lagi, ya. Seperti itu. Jadi, apakah itu benar-benar kita bisa mengerti 100%? Saya bilang nggak bisa. Tidak bisa. Saham konsolidasi ini, kenapa saya suka pakai metode seperti ini? Yang terutama adalah saya bisa membatasi risiko dengan lebih terukur aja, sebenarnya seperti itu. Ya, tapi dan begini teman-teman, kalau teman-teman itu berlatih ya, berlatih trading terus pakai yang tadi saya bilang ya, mungkin pakai lot-lot kecil, teman-teman akan memiliki yang namanya apa ya, feel trading yang cukup baik ya. Kita bisa mengerti, saya itu sudah sampai di level terkadang saya bisa mengerti, oh ini kok berbahaya ya sepertinya pergerakannya. Jadi nggak perlu banyak mikir pun sudah seperti ada sinyal-sinyal yang saya rasakan, aduh kok udah nggak nyaman ya bid overnya ya. Ya udah saya keluar sebagian dulu deh. Seperti itu. Ya. Itu didapat dari apa? Dari jam terbang kita. Ya, kita melatih feel sama orang setir mobil kan, belajar setir mobil. Semakin banyak kita nyetir mobil, semakin banyak kita bisa memiliki refleks yang cukup bagus. Kenapa kalau kita nyetir mobil tiba-tiba ada orang nyebrang, kita otomatis injak rem? Karena apa? Karena kita memiliki feel-nya, sudah ketemu feel-nya. Kalau orang masih pemula, ada tiba-tiba motor nyelonong, yang terjadi kadang-kadang bingung injak rem atau injak gas. Ya kan? Makanya terjadi kecelakaan. Kadang-kadang seperti itu ya. Mau nginjak rem malah yang diinjak gas. Nah, kenapa seperti itu? Karena belum terlatih. Makanya saya bilang, kalau teman-teman mau trading, mau benar-benar memiliki feel yang bagus, mau jadi profesional trader ya, banyak-banyaklah berlatih. Ya, dengan lot-lot yang kecil aja. Tujuannya adalah bukan cari profitnya, tapi menemukan feel-nya itu. Ngerasain, oh, saya mau pingin main di saham yang volatil nih, gorengan liar seperti ini. Kayak apa sih? Nggak apa-apa, coba aja. Pakai lot kecil. Oh, udah gini, oh gini toh. Oh, gini rasanya kalau dibanting beli di pucuk sampai ARB itu beginilah. Itu kalian bisa ngerasain. Tapi karena pakai lot kecil ya udah. Nyangkut pun ya paling cuma 1 lot, 10 lot ya. Oke lah ya. Masih lot kecil aja. Tapi kalau kalian udah masih belajar aja pakai lot yang gede-gede ya. Oke, Lossnya ini pun menarik nih. gede seperti itu. Pembicaraan kita udah lumayan lama ya, bahkan lebih dari 1 jam. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Om Ben dari aku sih. Om Ben sendiri besok bakal watchlist saham apa sih? Mungkin bahkan udah di screening closing sesi 2 tadi ya. Eh,
Belum, saya jujur aja saya belum belum sempat screening ya. Saya masih melihat marketnya ini masih cukup membosankan. Sebenarnya ya, saya tadi cukup tertarik dengan ADMR aja sebenarnya. Penasaran ya, ADMR kan all time high ya. Apa yang terjadi besok? Apakah dia cukup kuat menguji break resistnya tadi ya di 880 890 atau masih longsor lagi ya? Karena kan ya kita masih penasaran aja saya dengan ADMR seperti itu. Kemudian ada beberapa saham ya kalau gorengan ya saya masih tertarik sama ESIP ya. ESIP ini tiba-tiba bergerak naik kenceng ya. Cuman ini kok dia sepertinya ketahan di area 163 164. Jadi ya cobalah kita pantau besok bagaimana pergerakannya ya. Jadi saya baru ketemu dua saham itu sih. Yang lainnya sih ya masih gitu-gitu aja sih menurut saya. Marketnya juga masih akan ya gitu-gitu aja lah, mau mau gimana market seperti ini. Mungkin Amar ya, Amar juga penasaran, saya lihat besok bagaimana yang terjadi, apakah ARB dengan offer yang tebel-tebel atau malah mantul ya. Ya ini menarik kita Oke, kita jadi lihat aja tadi ya udah seperti disampaikan itu. ya sama Omen. Ini bukan rekomendasi jual dan beli ya, by the way. Kita kita Bukan pantauan ya, dalam bukan ya, arti hanya pantauan aja. bullish. Jadi Omen biasanya kan kita semua trader kan ada closing sesi satu, sesi dua, kita kan perhatiin nih kira-kira saham mana yang menarik gitu. Tapi bukan kecenderungan untuk rekomendasi beli dan jual. Jadi lebih ke apa yang Om Ben perhatiin belakangan ini. Jadi ada ESIP, ada Amar, terus juga tadi ada ADMR ya. Om Ben juga tadi mention. Nah, mungkin nanti kita bakal cek juga di perdagangan besok kira-kira bakal seperti apa ya, Omen. Nah, kalau market global nih, biasanya kan bentar lagi bakal buka. Omen perhatiin nggak sih? Bakal Ya, terkadang saya perhatiin sih. Jadi market globalnya bagaimana? biasanya Saya coba lihat. ah, Sepertinya mantul ya nih. Dow Jones-nya sepertinya mantul. Ya, semoga bisa hmm, balik rebound lagi ke 36 ribuan ya. Cuman kita nggak ngerti karena ketika market globalnya cukup oke ya, biasanya IHSG juga hmm, lebih tenang ya daripada kena panikan ya. Cuman ya itu kemarin buangnya cukup gede. Semoga ini market hmm. Amerika buka membaik lah ya. Tapi so far saya lihat kalau Dow Jones masih uptrend sih ini. Cuman IHSG-nya kita ini Hmm. yang beda sendiri aja nih. Sedang rumit ya sih kita ini sedang sideways ya, makanya saya bilang ya market akan gitu-gitu Hmm. aja sah, cukup membosankan menurut saya, belum ada sesuatu yang menarik lagi menurut saya sih ya. Semoga lebih lebih ada ini ya, lebih ada gairah aja sih untuk besok Oke. supaya Nah, seru bentar lagi mau marketnya. Imlek nih, Om Ben. Nggak ada yang ini kah yang bisa diperhatiin buat diakumulasi mulai dari sekarang sebelum mendekati momen Imlek. Aduh, uh, Hmm. marketnya begini susah ya. Ini market tahun ini nih beda banget dengan tahun lalu soalnya ya. Ya, Mungkin lumayan Sabrina agak juga beda merasa ya gitu Om nggak ya. sih? Banyak orang expect Januari efek, tapi nyatanya mungkin nggak sesuai ekspektasi kebanyakan orang gitu ya. Efek bakal naik Iya, iya, gila-gilaan, iya, ternyata iya, kan iya, betul, betul, masih betul. koreksi gitu. Iya, iya, iya. Makanya saya berpikir ya, ya mungkin ya akan gitu-gitu aja ya market. Menurut saya nggak akan terjadi hal-hal yang cukup mengejutkan lah. Akan membosankan aja menurut saya ya. Teman-teman pandai-pandai mengatur money management aja sih. Itu saran dari saya. Kalau money manajemennya berantakan, porto kalian udah kebakaran semua ya, bisa aja kalian bisa Waduh, pensiun dini loh di tahun ini menurut saya. Iya, karena ini ya IHSG-nya gini, yang membuat susah ini IHSG-nya ini dipaku di area sideways, turun enggak, naik enggak. Kalau turun turun sekalian nggak apa-apa, mau hancur hancur sekalian nggak apa-apa, ya kan? Kalau hancur kita cut loss semua, nanti bisa mencari area rebound. Lah kalau marketnya sideways seperti ini, itu apa yang mau kita harapkan? Ini paling susah. Kalau kita bertemu dengan kondisi yang sideways ya, naik enggak, turun enggak, ya kan? Contoh kayak perbankan pun BBRI di situ-situ aja ya kan, nggak naik-naik nggak turun-turun, BBNI juga di 7 ribuan melulu. Jadi ya apa ya, mungkin sedikit membuat kita bosen aja seperti itu. Tapi ya makanya tadi saya bilang siapkan money management kita, ketika ada saham-saham breakout kita bisa numpang di dalamnya. Contoh seperti yang kemarin Amar seperti itu ya. Besok kita nggak ngerti apa yang terjadi, tapi ya kalau kita punya cash ya kita bisa bisa prepare untuk ikut di saham-saham yang sedang pesta ya.
Seperti Oke, itu aja ini sih. udah luar biasa nih. Apa IG Live bareng Om Ben nih mungkin terlamanya Tea with Sabrina nih, kayaknya lebih dari 1 jam. Mungkin penutupan nih Om Ben, closing statement deh dari Om Ben kira-kira buat apa? Market Wisdom 2022. Ya, teman-teman, menurut saya sih harus tetap optimis ya. Kita 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 dihadapkan di market yang susah, ya. Kita harus optimis. Karena apa? Pelajarannya ketika kita bisa bertahan di market yang susah seperti ini, yang tadi saya bilang ya, ketika marketnya menjadi lebih mudah, lebih bergairah, kita akan lebih mudah menemukan konsistensi di market. Karena apa? Kita bisa bertahan. Orang-orang yang bertahan di masa-masa sukar itu biasanya orang itu bisa lebih survive lagi ya. Ketika situasi membaik ya, contoh lah kita bisa ngomong dunia usaha ya, dunia usaha seberapa banyak yang bisa bertahan bahkan bisa berkembang di masa pandemi tahun lalu. Sekarang orang-orang itu mendapatkan apa ya, profit ya, keuntungan, kekayaan yang berlipat kali ganda daripada sebelum pandemi ya. Karena mereka beradaptasi, mereka belajar dan mereka mencoba uh, merubah cara permainannya. Sama dalam trading. Kalau kita di hadapan market yang susah seperti ini, yang kita lakukan adalah kita mengevaluasi diri ya, mengevaluasi, mengikuti market mau kemana, kemudian kita beradaptasi sama market itu. Ketika kita bisa beradaptasi di market yang seperti ini ya, yang rumit seperti ini, kita akan bisa menemukan profit-profit nanti ke depannya ya. Mungkin profitnya nggak sekarang, tapi kita akan menambahkan benefit-benefit itu di ketika market sudah mulai bergairah lagi. Tapi buat orang yang sudah pesimis, buat orang yang sudah menyerah di market sekarang ya, Anda berhenti di titik yang susah seperti ini. Seperti itu. Itu Oke, pelajaran buat oke. saya Thank sih you so di much mata yang Om susah Ben seperti ini. buat waktunya. Tadi aku bacain komen malah justru aku pengen ketawa ya. Om Ben justru bilang jangan pesimis. Ini justru banyak yang bilang tetap pesimis lah, tetap menyerah lah. Waduh, balik dong. Iya, iya. Karena saya barusan bikin story tadi ya. Saya bikin story, saya tunjukkan profit saya, loss saya ya, 3 angka digit di belakang ya. Dan saya bilang di market seperti ini tetap menyerah dan jangan semangat ya. Itu Oh, hanya gitu ya. untuk bercandaan aja supaya ya buat lucu-lucuan aja supaya kita nggak terlalu tegang ya. Jujur ya, ketika saya melakukan seperti itu pun ada yang kemarin DM saya loh. Om Ben jangan terlalu sering bercanda dong, bercandaannya nggak lucu tuh. Saya bilang ya kalau nggak lucu ya nggak usah ketawa. Sesimpel itu aja. Kalau memang kalian terganggu ya udah unfollow saya aja, nggak usah ketawa, udah begitu aja. Sesimpel itu aja. Jadi ya itu cara saya untuk mengekspresikan diri dan saya tidak pingin kalian apa ya, kalau udah cocok dengan saya ya silakan, kalau nggak cocok ya udah silakan ya. Saya tidak pingin diatur orang lain ya, karena selama saya nggak mengganggu orang lain ya itu aja. Tetap menyerah dan jangan semangat aja menurut saya. Pokoknya intinya ini lebih ke ini ya, Om Ben ya, buat bercanda ya, biar nggak serius-serius banget juga di market ya. Apalagi kalau yang portfolionya merah, terus kayak serius banget kan makin stres gitu ya. Oke, ya udah deh kayak gitu.